Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembahasan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safana Dusalwa dengan NIM 23010-2004, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang model-model keislaman yang ada di Indonesia atau yang sering kita temui di Indonesia, dan model apa sih yang cocok diterapkan di negara yang memiliki banyak sekali perbedaan suku, banyak sekali perbedaan ras, dan banyak sekali perbedaan budaya-budaya seperti negara kita, negara Indonesia. Video ini juga dibuat untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester pada mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Zaim El Mubarak MAG. Nah begitu, mari kita ke materinya. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia merupakan negara pemeluk agama Islam terbanyak di dunia dengan persentase hampir 90%. Islam merupakan agama yang universal, dinamis, humanis, kontekstualis, dan ada selamanya. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan ke seluruh umat tanpa adanya perbedaan suku, ras, bangsa, dan struktur sosial masyarakat. Dengan begitu, Islam dikatakan universal yang termanifestasikan dalam ajaran baik bidang akidah, agama, dan etika. Banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan model-model keislaman banyak muncul dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Model-model tersebut yang umum ada di Indonesia, yang pertama adalah Islam moderat. Islam moderat sendiri itu di mana mereka akan mencoba menjalankan agama dengan penuh rasa toleransi terhadap berbagai pandangan dan keyakinan. Keislaman moderat merupakan paham keberagaman yang mempunyai pandangan untuk selalu mengambil jalan tengah dari dua sikap yang berseberangan. Kedua sikap tersebut tidak mendominasi dalam pikiran maupun sikap seseorang. Jadi pada Islam moderat ini kita sebagai manusia bersikap netral dan tetap tidak memihak salah satu pihak. Moderat memiliki arti keseimbangan antara keyakinan dan toleransi. Maksud dari keseimbangan dan toleransi itu sendiri, di Indonesia kan terdapat banyak sekali perbedaan agama dan perbedaan orang-orang dalam beragama, sehingga kita sebagai masyarakat yang beragama Islam harus menghargai dan bersikap toleransi terhadap keyakinan orang lain. Dengan sikap menghargai akan membuat perdamaian dan meningkatkan jiwa nasionalisme bangsa. Tidak memandang agama dengan minoritas dan mayoritas merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan hidup rukun, tentram, dan damai. Hal ini juga tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Dan yang kedua ada model keislaman tradisional. Di dalam arti bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu adat, kepercayaan, kebiasaan, dan ajaran yang diajarkan secara turun-temurun dari leluhur. Dalam bahasa Arab, tradisi ini merupakan makna dari kata sunnah selain makna norma, aturan, dan kebiasaan. Teologi tradisional sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada sebuah kelompok tertentu yang menganggap bahwa paham yang dianutnya merupakan paham yang paling benar di antara paham-paham lainnya. Paham tradisional ini merupakan paham yang paling populer dan banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti mazhab Syafi'i.
yang sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Jika kita amati dari ciri-ciri teologi tradisional ini, bahwa kedudukan akal yang rendah membuat pikiran para pengikutnya tidak berkembang atau disebut dengan kaku dalam segala aspek. Sehingga sikap taklid semakin mengakar dan berkembang di dalam masyarakat. Contohnya saja dalam perbuatan manusia, dalam mengklaim bahwa manusia tidak bebas dalam berbuat, taklid bagi pengikut aliran ini tidak dapat dielakkan. Islam tradisional secara religi bersifat kultural, secara intelektual sederhana, secara kultural bersifat sinkretik, dan secara politik bersifat oportunis. Dan yang ketiga adalah Islam Sufi. Di dalam Islam Sufi ini menganut ajaran Islam Sufi yang menekankan pengalaman mistik dan pencarian rohani. Dan yang keempat adalah Islam kultural. Bagi sebagian orang masyarakat, Islam adalah bagian penting dari budaya mereka. Dan praktik-praktik seperti perayaan Idul Fitri, mengenakan pakaian muslim, dan kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari keempat model yang telah saya sebutkan, menurut saya model moderat sangat cocok diterapkan di negara multikultural seperti negara Indonesia. Dengan adanya perbedaan entah dari suku, ras, kebudayaan, hingga latar belakang seseorang, maka tetap saja kita harus memandang mereka sebagai manusia normal yang layak untuk dihargai dan dihormati. Dengan penerapan Islam moderat, nantinya tidak ada lagi yang namanya tindakan radikalisme beragama, tidak ada lagi penyerangan terhadap suatu agama tertentu, dan tidak ada lagi permusuhan yang terjadi di dalam internal atau permusuhan di dalam sebuah agama. Islam moderat mengajarkan untuk mengutamakan perdamaian daripada mengutamakan hal-hal yang bersifat memaksa. Islam moderat sangat menolak keras dengan adanya kekerasan seperti yang saya telah sampaikan tadi. Hal ini juga tertuang pada surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat tersebut juga berisikan tentang bagaimana setiap manusia dapat memahami perbedaan dan latar belakang. Sekian penyampaian mengenai model-model keislaman yang telah berkembang dan ada di Indonesia dan model keislaman yang cocok untuk diaplikasikan di negara yang multikultural seperti Indonesia. Saya mohon maaf jika pada video penyampaian kali ini terdapat sebuah kesalahan dan mungkin pada video penyampaian ini materi yang saya sampaikan tidak jelas atau kurang sesuatu. Jadi saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Teman-teman bisa menuliskan pada kolom komentar agar kedepannya saya mengetahui apa saja sih materi yang saya pahami itu, bagian mana saja yang salah. Jadi kedepannya saya dapat berubah apa yang telah jadi pemahaman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.